teman-teman, apakah kalian tahu apa saja sih yang menjadi alat perlengkapan dalam sebuah organisasi koperasi itu? Nah, dalam video ini, saya akan membahas secara lengkap tentang perlengkapan organisasi koperasi. Maka dari itu, mari kita simak penjelasannya. Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992, alat perlengkapan organisasi koperasi terdiri dari 3 unsur, yaitu rapat anggota, pengurus koperasi, dan pengawas koperasi. Yang pertama ada rapat anggota. Rapat anggota koperasi diselenggarakan sedikitnya setahun sekali guna meminta keterangan dan pertanggungjawaban pengurus dan pengawas dalam melaksanakan tugasnya. Selain itu, rapat anggota juga akan membicarakan kebijakan pengurus dan rencana kerja koperasi untuk tahun buku yang akan datang. Sebagaimana telah ditegaskan dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992, rapat anggota koperasi mempunyai kekuasaan sebagai berikut. Yang pertama, menetapkan anggaran dasar koperasi. Yang kedua, menetapkan kebijakan umum di bidang organisasi, manajemen, dan usaha koperasi. Yang ketiga, menetapkan pengangkatan dan pemberhentian pengurus dan pengawas. Yang keempat, menetapkan pengesahan dan pertanggungjawaban pengurus dalam pelaksanaan tugasnya. Dan yang kelima, yaitu menetapkan pembagian SHU. Sesuai dengan ketentuan organisasi koperasi, yang berhak hadir pada rapat anggota ialah yang pertama, para anggota yang namanya terdaftar dalam buku daftar anggota, yang kedua, yang mengurus koperasi, pengawas, koperasi, dan penasehat, yang ketiga, pejabat koperasi, pemerintah yang berdasarkan Undang-Undang Koperasi berhak hadir pada rapat anggota untuk memberikan bimbingan dalam upaya mengembangkan koperasi, dan yang terakhir yaitu peninjau yang juga berkepentingan terhadap jalannya koperasi. Yang berhak memberikan suara dalam pengambilan keputusan pada saat rapat anggota hanya para anggota, termasuk juga dalam pengertian anggota, ialah anggota-anggota yang duduk dalam kepengurusan koperasi dan pengawas koperasi. Mereka berhak menyampaikan pendapat berbentuk saran dan usulan di dalam proses pengambilan keputusan dalam kedudukannya sebagai anggota. Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 24 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 bahwa keputusan rapat anggota koperasi akan diambil berdasarkan musyawarah di antara para anggota dalam upaya mencapai mufakat. Dalam hal musyawarah mencapai mufakat dan tidak mungkin dapat dicapai, maka sesuai dengan bunyi ayat 2 Undang-Undang Nomor 25, pengambilan keputusan rapat anggota akan dilakukan berdasarkan suara terbanyak atau voting. Yang kedua yaitu pengurus koperasi. Pengurus koperasi merupakan anggota koperasi yang memperoleh kepercayaan dari rapat anggota untuk memimpin jalannya organisasi dan usaha koperasi. Syarat menjadi pengurus yaitu tertera dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1967, di mana telah disebutkan bahwa syarat-syarat untuk menjadi pengurus koperasi adalah yang pertama, mempunyai sifat kejujuran dan keterampilan kerja, dan yang kedua yaitu syarat-syarat yang ditentukan dalam anggaran dasar koperasi. Pengurus koperasi biasanya bertugas selama 3 tahun. Adapun tugasnya yaitu yang pertama, mengelola koperasi dan usahanya, yang kedua, mengajukan rencana kerja anggaran, pendapatan, dan belanja koperasi, yang ketiga, menyelenggarakan rapat anggota, yang keempat, mengajukan laporan keuangan dan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas, dan yang terakhir yaitu memelihara buku daftar anggota dan pengurus. Pengurus koperasi secara teratur mengadakan rapat-rapat untuk membicarakan hal-hal yang penting. Misalnya, yang pertama itu membicarakan kebijakan pelaksanaan keputusan rapat anggota, yang kedua membicarakan pembagian tugas antara sesama anggota pengurus, yang ketiga menetapkan tugas-tugas pekerjaan yang dilaksanakan oleh pegawai dan karyawan lainnya, dan yang terakhir yaitu menerima petunjuk-petunjuk dan bimbingan dari pejabat pemerintah. Yang ketiga yaitu ada pengawas. Pengawas adalah orang yang mengawasi kebijakan pengurus dan memberikan saran untuk kemajuan ekonomi. Di Amerika Serikat, koperasi tidak memiliki badan pemeriksa atau pengawas dalam struktur organisasinya. Ini berbeda dengan koperasi di Indonesia, karena audit keuangan dan manajemen audit dilakukan oleh auditor eksternal, dan pengawasan pengendalian sudah termasuk dalam tugas pengurus.
Yang selanjutnya itu ada tugas dan wewenang pengawas koperasi. Yang pertama, tugas pengawas yaitu melakukan pemeriksaan terhadap tata kehidupan koperasi termasuk organisasi, usaha-usaha, dan pelaksanaan kebijaksanaan pengurus, serta membuat laporan tertulis tentang pemeriksaan. Sedangkan wewenang pengawas koperasi pada dasarnya adalah melakukan penelitian terhadap catatan-catatan yang ada di dalam koperasi, termasuk akuntansi koperasi. Dalam pasal 38 ayat 3, anggota pengawas harus memiliki syarat sebagai berikut. Yang pertama, memahami akuntansi koperasi dan memahami istilah dan praktik teknis yang biasa digunakan dalam pengelolaan bisnis koperasi. Yang kedua, telah mengikuti pendidikan dan latihan akuntansi koperasi dan perkoperasian secara keseluruhan untuk memahami peraturan tentang usaha koperasi, anggaran dasar, dan peraturan lainnya. Yang ketiga, memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi dan semangat untuk mengembangkan bisnis koperasi. Dan yang terakhir yaitu mempertimbangkan kondisi dan perkembangan koperasi untuk memenuhi syarat-syarat khusus lainnya yang ditentukan. Cara pemeriksaan yang dilakukan oleh pengawas adalah sebagai berikut. Yang pertama, pemeriksaan dilakukan di lokasi utama koperasi, serta di setiap cabangnya di mana koperasi beroperasi. Yang kedua, pengawas dapat melakukan pemeriksaan berkala, tetapi tidak lebih dari setiap triwulan, salah satunya menjelang akhir tahun buku. Yang ketiga, pengurus atau pegawai harus mendampingi anggota pengawas selama pemeriksaan untuk memberikan keterangan yang diperlukan. Yang keempat, pemeriksaan yang dilakukan oleh pengawas mencakup dua komponen utama, yaitu pemeriksaan organisasi koperasi dan pemeriksaan usaha koperasi. Sasaran pemeriksaan jalannya usaha koperasi dapat dibedakan menjadi pemeriksaan organisasi dan manajemen, serta pemeriksaan usaha, permodalan, dan keuangan. Yang pertama yaitu di bidang organisasi dan manajemen. Untuk melakukan pemeriksaan, catatan yang ada di buku-buku yang diselenggarakan oleh koperasi diperiksa. Buku-buku ini mencakup buku daftar anggota, buku daftar pengurus, buku daftar anggota pengawas, dan buku catatan lainnya yang dapat memberikan informasi umum tentang organisasi dan manajemen koperasi. Yang kedua yaitu dalam bidang usaha, permodalan, dan keuangan. Tujuan dari pemeriksaan ini adalah untuk mengetahui bidang usaha yang dilakukan oleh koperasi saat menjalankan fungsinya. Selain itu, tujuannya adalah untuk mengetahui dari mana modal koperasi berasal dan berapa banyak. Ini penting untuk menilai fleksibilitas usaha koperasi, juga dikenal sebagai fleksibilitas dalam perubahan kondisi ekonomi. Ini juga penting untuk melakukan analisis kekuatan dan kelemahan koperasi. Selain pengawas, pengurus, dan rapat anggota, di perlengkapan organisasi koperasi terdapat manajer koperasi. Manajer bertanggung jawab kepada pengurus koperasi dan bertanggung jawab atas operasi sehari-hari. Sebagaimana dinyatakan oleh Hendro Jogi, dengan mempertimbangkan batasan yang dikemukakan oleh Mary Baker Polet, manajer itu mempunyai bawahan. Artinya, seorang manajer juga memiliki orang-orang di bawahnya untuk dididik dan diawasi dengan tujuan tertentu. Manajer dapat dikategorikan berdasarkan posisi mereka dalam organisasi atau jenis tugas yang mereka awasi. Dalam hal ini, manajer dapat dikelompokkan menjadi 3 tingkatan, yaitu yang pertama manajemen puncak atau top manajemen. Manajemen puncak bertanggung jawab langsung kepada pengurus. Ini menangani semua bidang usaha koperasi dalam perusahaan swasta yang besar. Mereka juga sering disebut sebagai CEO. Yang kedua yaitu ada manajemen menengah atau middle management. Manajemen menengah membantu manajer bawahan atau kadang-kadang juga karyawan operasional jika manajemen puncak menetapkan kebijakan operasional dan pemecahan masalah di lingkungan organisasi di mana manajemen menengah bertanggung jawab untuk menerapkan kebijakan organisasi. Yang ketiga yaitu ada manajemen lini pertama atau bawah atau lower management. Manajer lini pertama ini bertanggung jawab atas pekerjaan orang lain atau bawahannya dan memberikan pengarahan kepada mereka. Tugas manajemen lini yaitu mengawasi dan mengarahkan bawahannya. Syarat-syarat berikut diperlukan untuk menjadi seorang manajer yang berkualitas. Yang pertama itu harus memiliki kemampuan teknikal, yang berarti mereka harus dapat memecahkan masalah sumber daya secara fisik. Yang kedua harus memiliki kemampuan manajemen, yang berarti mereka harus dapat memecahkan masalah yang berkaitan dengan sumber daya manusia. Yang ketiga, memiliki kemampuan organisatoris sehingga dapat membagi kegiatan operasional. Dan yang keempat, kemampuan untuk membuat keputusan dengan cepat dan tepat. Dan yang terakhir yaitu mampu bekerja sama dengan orang lain.
Sedangkan tugas dan kewajiban manajer dapat dijabarkan sebagai berikut. Yang pertama, mengikuti rencana usaha pengurus. Yang kedua, menunjuk dan memecat karyawan koperasi dengan izin dan persetujuan pengurus. Yang ketiga, membantu pengelola menyusun anggaran pendapatan dan pengeluaran koperasi. Dan yang keempat yaitu memberikan tanggung jawab atas pelaksanaan tugas kepada pengurus koperasi. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih dan sampai jumpa.